Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat siang atau sore atau malam, Mas Ba. Perkenalkan dengan saya Lydia Dwi Jaya dengan NIM G0024 dari kelompok B9. Yang dimana pada video kali ini saya akan membahas terkait laporan anatomi yang ketiga, yaitu sistema Purwopoetika. Sebelum masuk ke dalam materi, saya izin untuk menyampaikan atau membacakan soal dari laporan yang ketiga. Jadi soalnya itu, jelaskan anatomi dari ren atau ginjal beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Baik, saya izin untuk memulai penjelasan terkait ren ini. Jadi kita mulai pertama dari fungsinya dulu. Jadi ren ini atau ginjal, seperti yang kita tahu fungsinya itu banyak ya, untuk bisa menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin. Ini dari glomerulusnya. Terus ada mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah serta ada fungsi endokrinnya yaitu menghasilkan eritropoietin, enzim renin, dan juga kalsitriol. Seperti itu. Baik, setelah tahu dari fungsi-fungsi REN, sekarang kita akan masuk ke dalam lokasi. Jadi lokasi REN ini terletak pada dinding posterior dari abdomen. Jadi REN itu tuh dua tuh di belakang, di posterior abdomen, di mana dia tuh organnya retroperitoneal ya. Terus dia terdapat glandula adrenal di polus superior. Nah, letak skeletopisnya itu ren sinister itu setinggi superior toraks 12 sampai lumbal ketiga. Terus kalau ren dexter atau yang kanan dia itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Oke, baik. Terus setelah tahu letak-letak dari ren itu sekarang kita akan masuk ke dalam lapisan dari pembungkus dan juga fiksator dari ren ini sendiri. Nah, bisa kita lihat ini ada gambarnya juga. Nah, lapisan pembungkus kita kan bahas dari profunda ke superficial ya. Jadi yang pertama itu ada kapsula fibrosa. Nah, di mana kapsula fibrosa ini tuh pembungkus yang meliputi ren dan langsung melekat erat pada permukaan luar ren. Nah, kalau misalnya yang perirenal fat ini dia itu tuh lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk keluar ren. Terus ada fascia renalis. Nah, fascia renalis dia itu tuh lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, ren, dan glandula suprarenalis. Di mana dia ini ada yang namanya pararenal fat. Nah, pararenal fat itu dia lemak yang terletak di luar dari fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral dari ren. Kayak ini lapisan pembungkusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fiksator. Jadi, fiksator dari ren ini gunanya tuh untuk menyokong dan juga memfiksasi dari ren biar ren itu tetap pada tempatnya. Jadi ada fascia renalis, kemudian ada uh, arteri dan vena renalis, kemudian ada corpus adiposum, pararenal dan perirenal fat, di mana mereka ini pokoknya gunanya untuk menjaga ren itu biar tetap pada posisinya. Setelah kita tahu mengenai lapisan pembungkus dan juga vesikel ren, kita masuk ke dalam topografi dari ren. Anterior ini, fasies anterior ren yang kanan, yang dextra itu berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya terpisah dari ren oleh suatu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya berkontak langsung dengan ren, di mana ada polus superior dan juga polus inferior. Polus superiornya itu dia glandula suprarenalis, yang polus inferior dia itu sisi lateralnya berhadapan dengan flexura coli dextra, sinistra, sisi medialnya intestinum tenu intraperitoneal. Terus kalau fasies anterior dan sinistra yang kiri, dia berhubungan dengan beberapa struktur, diantaranya dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain langsung yang berkontak dengan ren, seperti ada sebagian kecil polus superior di sisi medial tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra, terus sisa bagian polus superior tertutup gaster intraperitoneal dan lien, terus bergeser ke inferior, pankreas yang terletak di retroperitoneal juga menutupi bagian tengah dari ren, terus bergeser di sisi lateral itu separuh bawah ren itu tertutup oleh flexura coli sinistra dan permukaan kolon descendant. Dan sisi medial oleh jejunum sebagai jejunum yang terletak intraperitoneal. Di posterior, ren dextra dan sinistra ini dia akan berhubungan dengan struktur-struktur serupa. Bisa kita lihat di gambaran ini. Jadi di superior terdapat diafragma. Dan di inferior itu dari arah medial ke lateral ada musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis.
Terus polus superior ren dextra berada di anterior costa 12, sedangkan ren sinistra itu di anterior costa 11 dan 12. Nah, yang juga melewati sisi posterior ren adalah fossa dan nervus subcostalis dan nervus ilioinguinalis dan nervus iliohipogastricus. Nah, terus setelah kita paham mengenai topografi dari ren atau ginjal, sekarang kita akan masuk ke struktur eksterna dari ren, di mana struktur eksterna ren ini ada fasies anterior dan posterior. Terus ada ekstremitas atau polus di mana ada superior yang berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis dan inferiornya yang caudalis pokoknya. Kalau margo itu kan ada lateral dan medial. Di mana ini margo lateralnya ya, teman-teman. Ini margo medial. Di mana margo lateral ini tuh berbentuk konveks atau cembung. Kalau misalnya yang medial itu bagiannya yang cekung, bedanya seperti itu. Di mana pada yang ini tuh terdiri dari hilum renalis. Nah, hilum renalis ini akan berisi pada anteriornya itu berisi vena renalis, pada medianya arteri renalis, dan juga pada posteriornya ada pelvis renalis seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke struktur interna dari ren. Tadi kan sudah eksternanya. Nah, kalau interna saat dibuka ren itu, jadi kita bisa lihat ada cortex renalis dan juga medula renalis. Jadi medula itu tuh ada medula dan ini korteksnya seperti itu ya. Terus sekarang kita masuk satu persatu. Di korteks renalis itu bisa kita lihat ada kolumna renalis bertini di mana dia tuh struktur di antara piramida renalis. Terus ada arcus corticalis di mana dia tuh lingkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis. Ini kolumna renalis. Terus kalau medula renalis itu bisa kita lihat isi-isinya ada piramida. Piramida renalis dia tuh berbentuk konus, terus ada papilla renalis di mana papilla renalis ini tuh apex dari medula renalis yang menghadap ke sinus renalis. Terus ada foramina papillaria di mana dia lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara dari ductus papillaris yang bertini tadi. Terus ada calyx minor dan juga calyx mayor. Kalau calyx minor itu masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Kalau yang mayor itu gabungan dari calyx minor. Ini ya calyx mayor. Terus ini calyx minornya. Terus kalau pelvis renalis dia tuh gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter di sebelah sini. Terus sinus renalis dia itu pelebaran dari hilus. Oke, sekarang setelah kita paham mengenai strukturnya tadi baik eksterna maupun interna dari ren, kita akan belajar mengenai vaskularisasi dari ren. Di sini sudah saya tuliskan, jadi ada vasa arteriosa yang menuju ren, itu adalah arteri renalis. Nah, terus aorta abdominalis itu menuju arteri renalis dextra et sinistra, kemudian ke ramus anterior et ramus posterior, dan akan masuk ke hilus. Terus ada arteri lobaris masuk ke piramidis renalis, terus ada arteri interlobaris yang berjalan di kolumna renalis, terus arteri arcuata berjalan di basis piramidis renalis, terus ada interlobularis yang berjalan di cortex renalis, ada afferent glomeruli yang membawa darah ke glomerulus, di mana glomerulus ini akan yang berhubungan dengan kapsula Bowman akan membentuk corpusculum malvigi untuk memfiltrasi menjadi urin. Nah, sebagian kecil darah ini nggak akan difiltrasi, melainkan tetap mengalir di glomerulus menuju afferent glomeruli, kemudian arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Nah, di sini bisa kita lihat gambarannya agar lebih mudah paham terkait vaskularisasi dari ren. Terus setelah kita belajar vaskularisasi, kita akan masuk ke inervasi dari ren. Jadi, pada ren ini plexus renalis dan juga ada drainase limfatiki. Nah, untuk plexus renalis itu ada yang somatic afferent, simpatis, dan parasimpatis. Kalau yang somatic afferent dia tuh nervis planici thoracici. Terus kalau misalnya yang simpatis dia tuh nervus planicus mayor et planicus minor, parasimpatisnya itu nervus vagus. Oke, ini bisa lihat gambarnya di sini. Ada warna-warnanya juga. Terus untuk drainase limfatiki, dia tuh masing-masing ren bermuara ke nodi aortici laterales atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Terus, oke, jadi setelah inervasi, pembahasan terkait ren ini sudah selesai. Sekian dari penjelasan saya terkait ren. Mohon maaf jika ada penggunaan kata-kata yang kurang atau kurang jelas. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.